Balik lagi di konspirasi, konten inspirasi. Yang harapannya kita di sini obrolan kita pada hari ini menginspirasi teman-teman semua. So di studio outdoor kali ini bukan studio kayak biasanya. Nah, sudah ada Om Juli. Kenapa ada Om Juli di sini? Kita akan bahas tentang event. Tentunya berhubungan dengan fotografi, videografi juga. Tapi di awal Om, Ya, apa kabar? baik dong, luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Ya, siap. Saya sudah diundang di podcast ini. Semoga podcast ini nantinya bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua yang berkaitan dengan event dan fotografi. Mantap. Terutama khususnya di fotografi event. Event, iya. Nah, Om sendiri di event organizer itu sudah berapa lama Om jalan bisnis? Kalau bicara saya company sendiri itu baru. Dari berlegalitas company saya itu di tahun 2023. Saya menjalani freelance event itu dari 2007. Ya, menjajaki dari awal kenal dunia event di tahun 2007. Nah, sebagai orang awam nih, kan nggak semua tahu tuh. Ada orang nanya nih, Om kerja apa? IO? Hah? IO itu apa? Nah, Om gimana jelasin IO itu apa Om? Jadi memang kita bicara range umur ya, range umur kita bicara orang tua itu pasti sebagian besar tidak tahu apa itu event organizer. Ya. Kita harus jelaskan ke mereka secara detail. Ya, pekerjaan kita itu seperti apa gitu. Event organizer ini saya sendiri baru menjalankan dari 2007. Yang sebelumnya mungkin teman-teman di sini selama sekolah dulu sudah mengalami kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan-kegiatan pensi sekolah. Ya, kurang lebih sama. Cuman masuknya bisnis organizer ini dia lebih spesifik. Ya, lebih mendetail. Kurang lebih seperti itu. Jadi event organizer ini kita bicara range umur 2000-an. Ya, masuknya 2000-an. Nah, itu mereka pasti paham apa itu event organizer. Orang yang mengorganize acara. Orang yang mengorganize acara, betul sekali. Mungkin beberapa orang yang sebelum itu mungkin berpikir bahwa oh ini kok eventnya bisa smooth, bisa lancar. Ya, itu mungkin background di belakang layar tuh ada seorang event organizer yang menjalankan itu mungkin. Ya, betul. Jadi kita bicara event organizer ini sangat-sangat kompleks ya. Dari detail kegiatan. Nah, kembali lagi siapa pelaku eksekutornya. Ya, karena kita di event organizer ini tidak ada punya pakem yang baku sama semua. Kita ketemu beda organize, treatmentnya berbeda. Ya, tidak sama gitu. Ada yang kadang-kadang tuh treatmentnya kurang, artinya secara eksekusinya kurang baik. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi overall semua teman-teman pelaku bisnis event ini melakukannya dengan baik. Nah, kalau kita nggak bisa bilang event itu 100% sukses. Berarti pasti ada hal-hal kendala teknis di lapangan. Nah, itu yang kita antisipasi di lapangan. Hal-hal yang memungkinkan akan terjadi. Gitu. Nah, balik ke awal Om. Daya tarik Om sendiri nih memulai bisnis event organizer atau apa sih membuat daya tarik? Kayaknya ini keren gitu. Daya tarik saya sendiri, saya terjun
memulai suka Mhm. dan ketemu fashion kerja saya di tahun 2007 itu. Mhm. Event organizer ini apa ya, sangat kompleks menurut saya. Banyak insight, pelajaran di situ yang saya dapat. Contohnya? Contohnya dari yang paling sering terjadi, Ya. kita ketemu klien yang bawel. Oke. Kita menghadapi klien ini dengan baik, gimana caranya akhirnya dia bisa menerima apa yang kita sampaikan. Treatmentnya itu. Treatmentnya itu. Kan di lapangan tuh biasanya sering tuh requestnya apa, terus mau ujungnya juga beda. Nah itu Om menanggapinya apa? Misalnya request dadaan nih, harus ada ini ada itu. Om bakal realisasikan dulu apa memang Om bakal counter balik tuh? Biasanya kita akan counter balik dulu. Apa permintaan klien? Kita bicara waktu. Oke. Ya. Time management. Biasanya last minute terjadi itu terkait dengan desain. Oke. Yang sudah kita biasanya Kasih deadline kapan? Gitu. Ya, sudah kita kasih deadline. Tiba-tiba last minute kita sudah eksekusi, sudah terjadi sudah terpasang. Nah, di situ biasanya klien suka merevisi. Ada hal yang terlupakan. Nah, kembali lagi ke waktu. Nah, karena kita bicara Bali itu tidak ada 24 jam. Seperti di Jakarta contohnya Udah tutup digital 10. printing. Yang 10 udah tutup. Ya, digital printing itu tidak ada 24 jam. Kita pasti akan maksimalkan mengcounter apa keinginan klien dengan baik. Gitu. Berarti Om pasti ya, pasti saya akan kasih solusi ke klien. Pilihannya ya. ada. Pilihannya ABC. Ya. Itu termasuk tantangan terbesar apa? Tantangan masih ada terbesar. Lagi? Apa ada masih ada itu lagi? Tantangan terbesar. last minute itu tantangan bagi kami. Di situ nilai value saya. Ketika saya bisa memberikan effort yang baik untuk klien. Oke. Nah, balik ke berhubungan dari sisi untuk kita sebagai pekerja foto, video atau kreatif, kebutuhannya sendiri untuk di IO sendiri bagaimana Om? Jadi kan bayangan kita nggak tahu nih, misalnya aku di hire, aku butuh fotografer nih dokumentasi acara A gitu, dari IO. Kita kan nggak tahu nih yang dibutuhkan foto seperti apa sebenarnya. Betul. Saya seperti apa? Ya, jadi kita bicara event itu kan ada beberapa kategori ya. Iya, betul. Nah, jadi dari kategori MICE, corporate event, terus konser, terus ada sport yang dimana itu memiliki tematik dan konsep berbeda-beda. Oke, ngerti. Nah, dari sisi fotografi, videografi, nah itu biasanya dari sisi klien itu mereka akan menanyakan secara equipment, terutama equipment yang mendukung untuk dokumentasi mereka, karena itu nantinya akan berkaitan dengan hasil-hasilnya akan di-upload di sosial media mereka, website mereka. Nah, jadi teman-teman fotografi event ini kalau kita bicara corporate, nah yang dimana ada momen-momen yang tidak boleh miss. Betul sekali. Gitu. Jadi harus benar-benar teman-teman fotografi itu sudah mempersiapkan secara equipmentnya dengan tepat, terus jumlah personilnya, timnya berapa banyak dengan susunan acara yang sudah kita buat, gitu. Jadi mereka udah tahu
ini nggak boleh kelewat nih. Di rundown itu sudah kita jabarkan semua urutan kegiatannya di panggung. Itu yang nggak boleh miss. Gitu, karena ketika itu miss, ada yang terlewatkan, kami sebagai organize itu akan kena ya kalau kita pas ketemu kliennya yang yang agak sensitif, nah itu bisa jadi failed buat kita. Gitu. Terus cuman hanya dari sisi fotografi aja. Kalau dari sisi kualitas foto itu kan karakter fotografer kan banyak Om ya. Ada yang suka fotonya benar-benar bikin art, ada yang benar dokumentasi ya fotonya ya harus semua ada. Kalau kita bicara dokumentasi event, itu nggak ada kita bicara art. Ya, jadi momen. Ya, itu yang penting. Kalau art nggak ada di situ kita bicara art. Kecuali mungkin pada saat gala dinner itu kan ada entertain ya. Nah, mungkin di situ bisa kita kolaps dengan kita punya skill artnya. Gitu. Mungkin tergantung situasi Om ya. Ya, tergantung situasi. Kalau kita bicara event meeting nggak ada sisi artnya di situ. Jadi benar-benar momen yang diambil. Itu yang nggak boleh terlewatkan. Nah, kalau di meeting kan biasa ada speech Om. Ya. Khususnya di videografi nih juga. Mereka harus record full atau memang cuplikan-cuplikan aja? Kan ada still kamera. Ya, jadi biasanya kalau videografi multicam, nah itu ada multicam. Biasanya kalau di event meeting itu ada 3 kamera, 3 sisi. Jadi master kamera, terus ada yang nanti mobile kanan kiri, atau mungkin kanan still, kiri 1 mobile. Ya, nanti ini bisa zoom in zoom out kan. Jadi yang full record yang di tengah. Ya, master kamera. Berarti beda situasi, beda pengambilan gambar. Ya. Tapi sejauh ini kalau untuk yang event-event komersial kayak yang MAE segala macam itu memang butuhnya dokumentasi, real dokumentasi. Ya, real dokumentasi. Betul. Momentum kegiatan di panggungnya pokoknya. Ya, sesuai dengan susunan acaranya itu. Jadi itu yang kita wanti-wanti sama teman-teman dokumentasi, jangan sampai ada yang miss momennya. Nah, ketika ada yang miss momennya, itu yang kena kita. Iya. Untuk manajemen waktu sendiri Om. Biasanya kan dari teman-teman freelance dokumentasi juga mereka bakal ngitung tuh waktu untuk putaran mereka sekali shift. Betul. Bagaimana cara teman-teman IO juga untuk memanage antara waktu yang sedang berjalan sama dari tim dokumentasinya sendiri? Nah, jadi kalau kita bicara event meeting, meeting itu kan ada waktu di mana kita break. Nah, jadi acara itu biasanya kita ongoing itu di jam 8 udah starting. Jadi teman-teman dokumentasi, teman-teman fotografer sudah standby itu di 6:30 biasanya. Mereka udah preparation, udah persiapan semua. Nah, setelah itu acara mulai, udah mereka sudah on tick tuh sampai makan siang. Setelah makan siang break. Ya. Nah, biasanya sih saya di situ break makan siang ada review terkait dengan hasil yang sudah. Oh, berarti nggak selesai acara Om review? Nggak, aku review, takutnya ada keskip kan. Iya, berarti ya pagi tetap kita kasih arahan ke teman-teman dokumentasi. Jangan sampai ada yang miss, keskip kejadian yang di panggung. Gitu. Nah, biasanya kan kalau event, setauku event tuh ada yang namanya GR ya. Ya. Gladi itu. Nah, si dokumentasi. Rehearsal kalau teman-teman dokumentasi nggak ikut. Oh, nggak ikut. Nggak ikut. Teman-teman dokumentasi itu dia datang hari H. Ya, hari H.
before acara lah 2 jam biasanya 2 jam sebelum acara mereka udah standby di venue. Nah kalau multicam itu multicam biasanya mereka ngeset kamera H-1 Ya karena harus ya, connect ke screen itu biasanya. mereka harus cek semuanya. Apalagi kalau ada daring. Ya. Nah itu kan mesti dicek juga Ya, ya. kameranya udah udah terkoneksi belum, sudah terinstall belum, semuanya cabling dan lain sebagainya. Itu saya pasti sebagai organizer, saya di sini memastikan itu semua terinstalasi dengan baik. Ya, tidak ada miss ketika sudah eksekusi berlangsung. Pagi biasanya saya ngecek lagi, run through lagi pagi, semua dari susunan acara. Dari pagi kita standby jam 6 pagi on sistem semua, itu kita run through lagi. Nah, Ya. kalau sejalan di lapangan Om, apa namanya? Om pakai backup vendor apa enggak? Maksudnya kayak, oh aku dokumentasi pakai A nih. Dari sisi IO kayaknya takut nih ada yang miss mereka, aku tambah backup deh. Apa Om memang percaya satu? Biasanya Om pakai backup. Kalau backup kita biasanya nggak pakai backup. Oh, langsung satu. Ya, jadi ya satu manajemen tim aja udah gitu. Jadi dengan jumlah personil misalkan yang mengajukan kan kami di organizer. Jadi sudah ada di situ pengajuan kami beberapa fotografer yang standby. Ya. Menarik. Gitu. Mungkin kayak aku pribadi nggak tahu banyak ya tentang pas dokumentasi event di lapangan. Kayak biasanya kita ngambil wedding disuruh tiba-tiba fotoin meeting, bingung. Ini Beda. Orang pidato terus di depan, kapan ada seremoninya, itu beda. Apa yang kita ambil, itu yang kita bingung kadang-kadang. Kita yang membedakan di wedding sama di corporate yaitu challenge-nya di situ. Ya, kalau di corporate. Jadi kalau di wedding kan dia sudah kita bilang itu template ya kalau di wedding ya. Kadang bingungnya ya lihat orang duduk aja, mereka nggak ngapa-ngapain mendengarkan kita ambil. Jadi memang kalau kita di fotografi event meeting itu memang kan kita ngambil momen-momen yang dimana ya ada audiens yang duduk, terus pergerakan di panggung. Itu sih. Terus sebelum mereka masuk ke ruangan mereka ada registrasi area, ada beberapa activity di area foyer sebelum mereka masuk ke area ballroom. Di situ biasanya teman-teman fotografi sudah ready ya, crowdnya. Terus nanti VIP masuk, sebelum masuk VIP datang, nah itu udah ngambil momen itu nggak boleh hilang sampai ke skip. Oke. Gitu. Berarti si tim dokumentasi sudah harus tahu. Iya, karena VIP mana. Ya sebelumnya kami sebagai organize itu sudah di brief sama klien untuk dokumentasi apa-apa saja yang harus benar-benar tidak terlewat momennya. Gitu. Termasuk CEO, founder si perusahaan itu. Itu harus take-nya banyak, shot-nya banyak. Gitu. Kalau nggak dibayar. Berarti ujungnya CEO ini dari dokumentasi harusnya. Iya, betul sekali. Karena yang mereka bawa kenangannya itu. Bukan pas acara sebenarnya. Terakhir baru nanti biasanya dari panitia. Panitia dari perusahaan tersebut. Ya, dia minta itu terakhir. Nah, jadi teman-teman dokumentasi tidak boleh pulang dulu. Panitia biasanya mereka sebelum bubaran, nah, mereka mendokumentasikan mereka sendiri dengan latar panggung. Ya. Dari Om sendiri dari sisi yang punya IO, poin-poin apa saja yang Om nilai dari dokumentasi itu? Dari tim Om nyari orang dokumentasi, apa poin-poinnya yang emas harus ada masuk di kategorinya Om? Poin-poin dari sisi fotografinya dia harus seperti apa orang-orangnya? Yang pasti mereka on time, terus sama on time di lokasi, delivery.
terus tidak ngilang-ngilang. Oke. Main HP tiba-tiba Karena ada momen mojok dia ya, tiba-tiba. takutnya itu kita sebagai organize tuh wanti-wanti Deg-degan, itu deg-degan, karena ngejaga banget itu gitu. Terus yang pasti wise Ya, oke. Bisa fotografernya komunikasi ya, lah. komunikasi baik dengan siapa aja, nggak dengan organize di lapangan, dengan siapa aja. Kurang lebih ya itu ya, kurang lebih. Kalau dari sisi skill, Om, Kalau dari sisi skill kita bicara fotografi event, kalau skill standar ya. standar ya. Ya, standar ya. Berarti apa namanya yang Om tuntut di awal? Intinya menguasai. Ya. Kadang-kadang gini. Kadang ada beberapa klien yang dia paham dengan fotografi. Ya, Dia pasti menanyakan equipment, apa aja? gearnya apa, gitu. Ada yang klien sudah menyerahkan ke kita, organize. Oke. Ya udah kamu atur aja. Oke. Gitu. Terima beres. Ya terima beres. Pasti kita juga akan memberikan yang terbaik juga. Gitu. Oke. Nggak ngasah-ngasah. Oke. Berarti yang aku simpulin nih, poin-poin penting sebenarnya adalah sikap dari si Ya. teman-teman dokumentasi dulu ini sih. On time, bisa jaga komunikasi, terus yang itu nggak hilang-hilang. Ya itu problem. Terus sama ini satu, setelah event itu selesai, deadline penyerahan data, Delivery-nya ya. delivery datanya on time juga. Nah itu penting ya. Gitu, ya, itu sangat-sangat penting. Karena kadang Deadline. menghadapi nggak cuma di event tertentu, kadang juga baru selesai foto belum nyampe rumah udah ditanya kan biasanya. Iya, betul sekali. Karena ya itu kita nggak bisa. Artinya ya saya sebagai organize di sini berusaha untuk mengcounter dengan baik kan. Jadi ya makanya kadang-kadang Memberi pengertian Iya. si klien. terus teman-teman fotografer juga teman-teman dokumentasi juga sudah ngerti lah Posisinya. posisinya. Kalau memang belum bisa ya pasti saya akan sampaikan ke klien, mohon bersabar. Kita pasti akan segera deliver filenya. Oke. Gitu. Menarik. Ya pada intinya sih komunikasi ya. Iya, Ketika kita komunikasinya baik, penyampaiannya baik, mereka juga pasti akan menerimanya dengan baik. Kita tidak bisa diorganize ini Kaku. Oh. dan ketika klien yang bayar kita ini marah-marah, emosi, kita tidak bisa melawan dengan emosi juga, ya, nggak bisa. Kita melawannya dengan apa? Dengan senyuman, memberikan penjelasan dengan baik, terus menawarkan suggestion yang sehingga membuat mereka itu bisa mengerti dengan kondisi dan keadaan. Oke. Gitu. Pengalaman di lapangan Om sendiri ada yang berhubungan nggak dengan Om pernah ngalamin masalah yang itu dah dokumentasi pengiriman file telat, terus Om nanggepin ke klien gimana dan Om bakal memblacklist itu tim dokumentasi atau memang tetap Om pakai dengan satu syarat bla 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 bla. Baik, jadi saya tidak pernah artinya menutup rezeki orang ya. Oke. Jadi saya tidak pernah akan memblacklist teman-teman siapapun itu. Jadi saya berusaha untuk memberikan ruang juga ke teman-teman pelaku dokumentasi juga di sini. Artinya ketika file itu tidak terdeliver dengan sesuai dengan deadline, tetap saya akan pasti memberikan penjelasannya kenapa. Saya tidak akan memberikan tidak akan memblacklist teman-teman dokumentasi. Pada intinya begitu.
Yang penting masih dalam skup yang wajar. Iya. Oke. Jadi ketika kita bisa ketika kita nggak strict ya, nggak strict. Saya orangnya tipikal gitu ya. Jadi nggak keras yang enggak gitu. Jadi saya membutuhkan mereka gitu loh. Masalahnya. Ya, saya membutuhkan teman-teman, sama halnya teman-teman freelance yang kerja bareng sama saya juga gitu. Sebenarnya saya nggak bisa keras ke mereka, nggak saya mengasih mereka pengarahan justru yang artinya supaya ini kita as a team, satu tim, kita gimana caranya melaksanakan kegiatan event ini agar berjalan dengan baik, tereksekusi dengan baik, dan klien happy. Intinya itu. Nah, dari sisi teman-teman ya Om, menurut Om ruang kreativitas dari sisi foto video nanti di skala event itu seberapa jauh sih Om dapat berkontribusi nanti kita pengembangannya? Menurut Om dia bakal bisa apa-apa nanti yang dia temuin di sana? Pengembangannya yang pasti pengalaman dari sisi fotografi, video. Pengembangannya yang pasti kan untuk saat ini kan semua membutuhkan dokumentasi. Ya, terutama memang kan corporate. Corporate itu dalam hal kegiatan apapun mereka harus ada dokumentasi. Gitu. Jadi kalau kita bicara jangka panjangnya, kembali lagi sejauh mana circle kita. Mungkin sejauh mana kita punya rekanan-rekanan, nggak cuman IO aja gitu kan, corporate juga, bakal ya kan? Berkembang. Iya, itu udah pasti, ya, itu udah pasti akan ketemu network baru, gitu. Kalau kita stuck circle-nya cuman di situ aja, ya rezekinya juga akan ngikut kan gitu. Berarti kemungkinan si teman-teman freelance fotografer itu bakal dapat klien baru di. Iya. Itu nggak masalah Om? Itu kalau saya gini, kalau saya tidak pernah mempermasalahkan karena itu adalah rezeki mereka. Dan mereka bukan in-house dengan saya. Mereka kan freelance. Punya brand sendiri. Ya, saya walaupun nantinya dia didirect langsung sama klien langsung, silakan. Nggak ada masalah, itu rezekinya mereka. Kadang-kadang ada yang sungkan gitu ya, pasti dia bilang ya sama saya, ya silakan, itu rezeki kalian kok. Kecuali dia in-house kan beda. Ya, beda cerita. Gitu. Saya bayar mereka. Ya, tapi kalau dia ngomong, menurut saya nggak ada masalah. Selain dia kerja di saya, dia mau cari tambahan lagi, nggak ada masalah. Ya itu sih kurang lebih ya. Kalau dari sisi bisnis profesi sendiri Om, udah dari tahun berapa tadi? Aku lupa. Kalau dari sisi saya personal 2007 sampai sekarang berapa tahun tuh ya? 2007 ada 10-11 lebih ya, 20 hampir 20 lebih ya. 2007 sekarang 2025. Termasuk COVID itu event berjalan Om? Nah ini menarik nih obrolan kita di COVID nih. Obrolan kita menarik sekali di COVID. Jadi gini, online. Jadi gini, saya 2015 sampai 2020 itu sempat saya move ke Jakarta. Ya, saya mencoba mencari pengalaman di Jakarta, mencari circle di Jakarta. Nah, akhirnya saya banyak belajar di sana. Saya kenapa terikat kontrak harus belajarnya ke Jakarta? Kontrak karena memang teman-teman di sana, kita bicara profesional event, mereka sudah artinya menguasai ya. Berarti menguasai secara
secara corporate, perusahaan, government, itu semua berpusat kan di Jakarta. Iya ya betul. Iya. Kantor pusat banyak Jakarta. Kantor pusat banyak di Jakarta. Oke. Nah terus teman-teman di Jakarta itu banyak memberikan saya pembelajaran berkaitan dengan bisnis event ini. Oke. Ya, salah satunya saya sempat kontrak kerja dari 2015 sampai 2020 di salah satu company event di Jakarta Selatan. Nah, di situ saya banyak belajar manajemen event. Nah, setelah 2020 saya kembali pulang, kontrak habis, saya tidak melanjutkan lagi kontrak saya di sana karena ya ada satu hal yang memang saya harus pulang gitu. Terus akhirnya saya pulang 2020, ada project di sini sendiri, kerjaan sendiri, ada 3 kalau nggak salah waktu itu project event. Akhirnya kena COVID di Maret ya. 2019 tuh. Akhirnya 3 project saya ini nggak jadi, postpone, yang waktunya tidak entah kapan saya tahu kapan. Akhirnya nggak ada kelanjutannya. Ya sudah, kena pandemi. Akhirnya mau nggak mau saya harus tetap move on nih dengan kondisi survive lah. Iya, saya harus survive dengan kondisi pandemi. Apa yang saya harus lakukan? Banyak hal yang saya lakukan pada saat pandemi itu. Salah satunya adalah berjualan keliling. Saya bikin produk A, B, C, D pada saat pandemi. Nah, setelah itu mulailah pada saat pandemi itu bisnis live event, live daring event. Ya, saya juga ngalamin itu. Ya, mau nggak mau, saya yang biasa mengerjakan event-event offline, mau nggak mau saya harus mempelajari online secara teknisnya online. Ya betul. Itu meeting online, online. Nah, artinya pandemi itu tidak menutup kemungkinan, artinya tidak dari sisi positifnya saya banyak mendapatkan pembelajaran di situ. Kalau yang saya rasa sih pas pas pandemi itu yang banyak dapat orderan itu live event itu ya ada live cam ya, teman-teman live cam untuk online ya semua. Betul. Nah terus mulailah di situ sistem sistem online itu sistem broadcast ya, mulai pakai 3D ya, saya harus belajar di situ, mulai PMix dan lain sebagainya. Saya belajar PMix di pandemi juga ya. Itu belajar VMix waktu pandemi, terus belajar asimetri 3D untuk background yang green screen itu. Ya, itu karena pandemi keadaan. itu apa ya? Pembelajaran. Kita flashback 2020, wah luar biasa. Pandemi juga mengajarkan kita untuk artinya sebelum pandemi kita boros ya. Boros ya, betul. Ya, apalagi di event. Event ini uangnya boleh dibilang uangnya meledak. Panas. Ya. Uangnya panas. Ya, jadi selama pandemi ini akhirnya orang berubah daring semua deh. Bukan masalah daringnya, dari sisi manajemen keuangan. Ya, jadi kita harus benar-benar mengatur, memanage keuangan kita. Jadi setelah pandemi itu mulai saya dari nol lagi, menata untuk saving, gitu. Jadi saya mulai offline lagi itu di 2021 akhir. Itu pun swasta belum ada. Jadi masih government. Ya, masih government. Nah, itu saya dapat kerjaan malah justru nggak di sini.
luar Bali. Hmm. Itu beberapa kali. Nah, akhirnya dari situ saya bersemangat lagi nih, offline udah mulai jalan lagi nih. Offline udah mulai jalan lagi. Wah, akhirnya saya positif. Akhirnya mulai Titik baliknya pas kapan? mulai lagi sudah mulai persiapan G20. Oh, G20. Ya, Oke, sudah oke. mulai side eventnya sudah mulai jalan tuh. Oke. Di 2021. 2022 kan G20. Ya. Nah, 2021 tuh mulai side eventnya. Jadi semua instansi dari kementerian itu bikin kegiatan gitu untuk mensupport kegiatan G20. Oke, berarti turning point-nya Om pas G20 itu naik langsung. Ya nggak terlalu signifikan sih ya, masih mulai. ya, karena bisnis event ini di Bali kompetitor kita sudah Lumayan. semakin kesini semakin banyak. Ngomongin kompetitor Om, aduh. Cara Om kan punya usaha tuh apapun itu Om punya nama ya, brand. Iya. Bagaimana cara Om mempertahankan branding Om sendiri? Seperti apa? Saya punya brand manajemen sendiri. Saya memanage manajemen saya sendiri. Ini kan artinya saya baru masuk ke digital nih. Oke. Legalitas saya 2023. Ke digital saya baru masuk. Website untuk saya media baru promosi, mengembangkan untuk media promosi. Oke. Selain saya sudah ada klien-klien reguler saya, klien-klien ada beberapa corporate, klien-klien saya sendiri. Berapa persentase Om dapat repeater dari klien-klien sebelum dari selama ini Om dapat? Kalau kita bicara repeater ya cukup hampir mungkin hampir kita mendekati 100%. nggak bisa bicara ngomong persen ya di situ, nggak bisa. Maksudnya Om punya klien 10 nih, 10-10-nya udah balik lagi ke Om apa? Ya kurang lebih lah ya, kurang lebih lah. Jadi secara branding ya, Om jadi kuat secara branding terus ya pelayanan lah. Pada intinya pelayanan. Ya, pelayanan saya berusaha memaksimalkan di pelayanan saya, memberikan yang terbaik ke klien-klien saya. Gitu. Gimana caranya saya memberikan pelayanan ini agar klien saya ini mempunyai kesan setelah setelah acara selesai dan berjalan eksekusinya dengan baik. Berarti itu ya bagaimana Om cara meninggalkan kesan untuk si kliennya sendiri. Betul. Oke, biar kayaknya tahu sih orang itu si Om Juli yang punya event. kurang lebih sih seperti itu. Menarik semua. Dari penonton ada yang ditanyakan, para penonton ini ada 1000 penonton di sini. IG-nya dong. IG-nya Apa sih namanya? Niskala. Ya, Niskala Bali Om. Niskala Bali. Niskala Production. Oke. Kenapa namanya Niskala Om? Kenapa namanya Niskala? Ada meaningnya apa? Meaningnya sebenarnya spontan aja sih, nama Niskala itu karena nyata. Karena saya sekarang berkaitan dengan Niskalo. Ya, kurang lebih begitu. Jadi Ampuro. Niskala Production. Niskala.production. Kedepannya pengembangan sendiri mau ke arah mana IO-nya? Kedepannya mau ke arah mana? Kalau kita bicara kedepannya mau ke arah mana, saya sih belum kepikiran ke arah yang lebih. Apa mau melebar lagi ke selain event mas? Enggak. Jadi melebar lagi ke selain saya promosi dulu deh. Silakan. Selain saya ada manajemen event sendiri, saya ada manajemen stage. Stage management ya, manajemen panggung, di mana ada kaitannya juga dengan event organizer. Jadi lebih ke eksekusi panggung acara, gitu. Lebih ke eksekutor acara. Nah, jadi saya biasanya orang menyebut
Saya itu as a show director. Show director. Ya. Oke. Ngapain tuh Show director ini jadi sebenarnya sih bahasa show director ini umumnya di event organizer sebagai direction Oke. semua yang berkaitan running acara. Jadi saya yang memimpin nih. Oke, kayak Ya, floor, jadi apa beda floor director sama? beda. Floor director itu mengurus semua kegiatan yang ada di floor. Oke. Ya. Terus show director? Ya, kalau saya show director itu saya mendirect kegiatan yang di panggung. Oke. Jadi semua kita punya satu controller area, itu FOH namanya, front of house. Yang di situ ada sound, lighting, visual jockey, terus ada audio, online system, terus ada multicam. Nah, ini saya direct semua. Oke. Nah, countdown mulai dari saya. Oke. Pernah tak lihat Acara tuh? mulai countdown dari saya. Semua pergerakan di panggung Di control dari direction. saya yang meng-counter. Directionnya. Saya ada tim di panggung yang membantu. Oke, yang biasa sering pakai intercom, rolling. Jadi saya queuing-nya by saya. Oke, Kayak gitu. Queuing-nya by saya. Ini sekarang ini standby, bla 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 bla. Nah, keren. gitu. Jadi bahasa show director ini umum di Indonesia. Kalau kita bicara di luar negeri, itu stage management. Saya as a stage manager, bukan show director. Kalau kita bicara show director, itu lebih kompleks. Kita yang meng-create satu show. Oke, ngerti. Oh, aku pikir itu yang dulu tuh, floor director namanya yang beda. Kalau floor director dia only hanya mengatur kegiatan di floor. Ya. Jadi secara scope kerjanya, secara job desk itu show director, terus nanti teman-teman di panggung itu ada stage manager, terus ada stage crew, ada technical crew, ada MC crew. Nah, jadi masing-masing sudah punya peranan di situ. Kompleks ya? Kompleks. Jadi nanti dibantu sama ada beberapa mungkin teman-teman kru juga yang membantu nanti untuk mobile kejadian di panggung, pergerakan di panggung, ada perpindahan ini, naikin ini ya. Nah, menarik nih. Kalau di show itu kan pasti ada case-nya biasanya. Misal, mau keluar yang gilirannya nih di stage ternyata belum siap, belum ready. Gimana cara yang mampu? Nah, jadi yang dimana kita ada case di panggung itu kejadian yang dimana belum siap, misalkan dari sisi penari belum siap. Kita akan mengulur waktu itu dengan MC bridging. MC akan bridging di situ, memperpanjang durasi. Betul. Jadi setelah si penari ready, ready, kita sampaikan ke teman stage MC crew. Nanti MC crew akan menyampaikan ke MC. Oke, ready. Baru MC announcement, tarian. Itu kurang lebih seperti itu. Treatmentnya kita di stage management. Ya. Jadi dari menyusun rundown, rangkaian acara sesuai dengan briefnya dari klien, itu di stage management. Keren. Terus buat MC script itu kita yang bikin. Berarti itu sebenarnya ya peran pentingnya itu ya dalam manajemen waktu ya sebenarnya. Ya. Terutama itu manajemen waktu. Kadang-kadang kita sudah bikin rundown, dengan kita juga sudah diskusi dengan panitia, tapi ada hal yang belum bisa kita mulai. Contoh kayak misalkan si pejabat
utamanya nih belum datang, datang, jadi ya, kita hold macet. dulu. Ya, jadi kita tidak bisa, artinya tidak bisa sepenuhnya on time, On time. waktunya, gitu. Nah, terus perubahan-perubahan last minute kadang-kadang sering terjadi. Jadi klien tuh pasti ada di FOH, nanti menyampaikan ke saya, Mas Juli, perubahan gini. Nah, kita harus menerima Feedback. mereka delivery ke kita harus menerima dengan tenang nih, Biar nggak bisa gerasa gerusu. Jadi teman-teman di panggung nih udah tahu, saya terima dari klien, saya sampaikan ke panggung, nih ada perubahan gini nih, MC standby. itu benar-benar ini Ya, kontrol ya emosi. belum lagi kontrol yang ada di FOH semua nih. Iya. Gitu. Benar-benar kontrol mood di situ. Iya, makanya saya bilang kita nih di eventnya cukup kompleks, luar biasa. Artinya pengalaman saya selama dari 2007 sampai sekarang itu ya karena saya pengalaman 2007 itu kerja di company event itu treatmentnya beda-beda soalnya. Paling lama Jadi di situ keunikannya kita di organize. Paling lama sehari event itu berapa jam, Om? Tergantung. Lebih dari Ada yang 12 malah jam. kalau kegiatan formal ya kita bicara kayak opening biasa, misalkan ada RI1 datang, itu acara tuh cuman paling 1 jam. Oh, Openingnya udah selesai, cuman rehearsalnya Hamin 1 kita bisa dari pagi itu sampai subuh. Oh, berarti yang lama tuh prepare sebenarnya. Rehearsal, apalagi ada RI1. Oke. Ya, kita udah dipantau sama protokol Oke. yang mengawasi. Terus mereka yang kita udah susun rundown-nya, mereka bisa rubah-rubah. Oke. Ya, menarik. Ini Kita taunya pengalaman. di hari H aja. Ternyata Jadi rehearsalnya. ada rehearsal Hamin 1 yang saya pernah beberapa kali event itu rehearsal sampai jam 4 pagi. Oke. Standby jam 6. Nggak tidur berarti. Ya kurang lebih begitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Makanya, Boleh nanya nggak? boleh, silakan. Itu kan namanya bisnis IO ya. Itu kan di samping tantangan pesaing-pesaing Ya, juga kan ya, juga ya, banyak kompetitor banyak. Ya. Jadi Om sebagai seorang event organizer gitu kan, ide-ide kreatif yang bisa dimunculkan sebagai trademarknya, bisnisnya atau perusahaannya Om, IO-nya Om itu bisa tetap eksis, itu munculnya seperti apa sehingga menampilkan sebuah ide kreatif yang berbeda daripada IO yang lain, kan artinya persaingan itu pasti ada ya. Jadi untuk menjadi yang berbeda di antara IO yang lain sehingga si klien itu percaya bahwa ini loh IO-nya Om Juli ini bagus nih. Nah, itu kira-kira ide-ide kreatif munculnya itu di mana Om? Dari saat event ataukah memang ketika Om berhubungan dengan klien kemudian Om muncul ide-ide yang disampaikan juga ke klien, nanti kita bikin seperti ini atau bagaimana tuh? Oke, terima kasih. Ide kreatif. Jadi Skala. kalau kita bicara organize, yang dimana saya mendapatkan klien, saya diundang sama klien, datang ke kantornya, terima brief, yang dimana kadang-kadang kan mereka sudah menyiapkan brief seperti apa mereka mau event mereka. Nah, setelah saya terima brief ini, kami selaku event organizer kembali ke kantor, memperhatikan dari sisi brief yang mereka mau. Nah, disinilah kreativitas kita mengembangkan dari sisi briefnya mereka, gitu. Nah, di sini udah briefnya seperti ini. Saya sudah mulai berdiskusi dengan tim desain, terutama desain 3D. Ya, jadi memberikan satu mengembangkan ide dari konsep yang sudah diberikan dari klien, gitu. Nah, setelah itu teman-teman desain saya brief,
nih klien maunya seperti ini. Saya maunya konsepnya, tematiknya dikembangkan lagi. Nah, teman-teman desain sudah mulai itu mengerjakan Om. Om Gun. Karena saya juga setelah dipanggil ini akan ada deadline lagi untuk present. Pitching. Jadi perjalanannya begitu. Ya, jadi ada yang penunjukan langsung, misalkan saya punya kenalan Om Gun misalkan di corporate A gitu. Jul, bantuin saya mau bikin event gitu. Saya nggak ngundang untuk pitching lagi, dah saya tunjuk Om Jul aja gitu. Ya, saya pasti kalau Om Gun nggak ada ngebrief detail mau eventnya seperti apa, saya pasti akan bertanya ke klien, kegiatannya apa, udah ada tematiknya belum, gitu. Kalau belum, ya pas saya akan menyiapkan dari sisi konsep, tema eventnya itu seperti apa. Nah, dari situ baru muncul ide-idenya Om, gitu. Karena memang kecuali kita mau bikin event sendiri, gitu. Kalau bikin event sendiri udah kreativitas kita sendiri. Nah, kalau ini kan kita ada klien yang dimana dia sudah punya keinginan tematik eventnya itu sendiri seperti apa, gitu. Jadi kita sebagai organize mengembangkan itu, gitu, menjadi satu kreativitas yang sangat luar biasa. Gitu. Kadang-kadang kan di situ kita sudah buat kreatif mungkin, akhirnya ada kendala di budget, gitu Om. Jadi ya mau nggak mau kita harus create lagi yang simple. Berarti nggak jauh-jauh dari BMB Om. Ya. Biaya mutu waktu. Iya. dan kita di organize ini ketika sudah terima brief kerja langsung. Ini bisa 24 jam, mungkin 36 jam saya ngobrol sama orang desain, kreatif, semua nih Om. Ayo, apalagi ide-idenya gitu. Setelah itu ya brainstorming, terus setelah itu, karena kita punya waktu cuma dikasih kadang-kadang 2 hari, 3 hari, kamu harus sudah present lagi. Itu nggak tipes orang-orang desain. Ya itulah kami di event. Gitu. So, konklusi dari bahasan IO kali ini adalah IO itu bukan cuma sekedar kita manajemen eventnya sendiri, ternyata itu banyak juga case-nya adalah manajemen orang, people di dalamnya. Gimana itu round-nya biar smooth, nggak missing di waktu, nggak missing di cost. Biaya mutu waktu itu penting Om ya. Betul sekali. So buat teman-teman yang masih ada pertanyaan untuk bahasan event ini, nanti boleh DM Om Juli di IG-nya. So nanti juga saya tambahkan untuk websitenya sendiri di Niskala Production. Ya. Sampai ketemu di konspirasi selanjutnya. See you.